Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita ada dalam kasih dan pemeliharaan daripada Allah. Oleh sebab itu kita bisa terus bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Mari sebelum kita belajar firman Allah, kita sama-sama mempersiapkan hati dengan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih karunia dan perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami mau belajar firman-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, tidak hanya untuk mendengar tapi juga dapat memahami firman Tuhan, sehingga firman-Mu bertumbuh berbuah-buah secara luar biasa dalam hidup setiap kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan juga mengurapi setiap kami yang mendengarkan, sehingga setiap kami tidak terluput dengan menerima rema daripada Allah. Kami siapkan hati kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini saya nanya sama Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat seseorang tetap kuat menjalani hidup? Jawabannya pasti macam-macam ya. Ada yang mungkin bilang karena orang itu kuat karena dia punya keluarga dan orang-orang yang terkasih yang mensupport. Atau mungkin karena orang itu punya banyak materi. Atau karena orang itu tidak punya masalah hidup. Nah, jawabannya bukan karena orang itu tidak punya masalah hidup ya Bapak Ibu Saudara. Kalau seseorang itu tetap kuat menjalani hidup, itu karena seseorang memiliki harapan atau pengharapan. Orang yang kehilangan pengharapan biasanya mulai berkata, wah capek lah, sudahlah percuma lah kayak gini. Nah, kalau udah gitu lama-lama berhenti berusaha, berhenti melakukan upaya, berhenti melayani. Bahkan kemudian bisa saja berhenti percaya. Karena itu pengharapan sangat penting. Tetapi pertanyaannya, kepada siapa kita harus menaruh pengharapan kita? Nah, mari kita membaca satu ayat yang tentunya tidak asing bagi kita dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Ibrani kata pengharapan yang dipakai di ayat ini berasal dari kata yang artinya adalah percaya, bersandar, dan merasa aman. Jadi pengharapan itu menurut Alkitab bukan sekedar kita berharap semuanya akan baik-baik saja, berharap sesuatu akan dapat terjadi, terwujud atau diterima. Tetapi pengharapan itu adalah memilih menjadikan Tuhan sebagai tempat kita bersandar. Nah, mari kita lihat satu ayat dalam Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kita belajar yang pertama Bapak Ibu, pengharapan kepada Tuhan itu tidak tergantung kepada keadaan. Contohnya kisahnya Abraham ini tadi. Secara manusia dia tidak mungkin ya punya anak, usianya hampir 100 tahun. Sarah juga sudah tua dan sudah mandul. Tetapi Abraham tidak melihat keadaannya. Dia percaya kepada janji Tuhan, dan itu memberikan pengharapan bagi dia bahwa dia akan mendapatkan anak pada waktunya. Dan Tuhan membuktikan kesetiaannya dengan memberikan Ishak kepada Abraham. Semua orang itu punya harapan Bapak Ibu Saudara. Tapi pilihan harapannya bergantung kepada apa, itu beragam. Ada yang berharap pada uang, pekerjaan, karir, seseorang, macam-macam. Dan perlu diingat bahwa semua itu bisa berubah. Uang, orang, pekerjaan, kepandaian, kekuatan, semuanya itu bisa hilang. Satu-satunya yang tidak pernah berubah adalah Tuhan. Itu sebabnya Yeremia berkata, berbahagialah orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, mari kita mau menaruhkan pengharapan kita hanya kepada Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pengharapan itu bisa membuat kita tetap bertahan. Dalam kitab Yeremia digambarkan bahwa orang percaya itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, firman Tuhan tidak mengatakan pohon itu tidak mengalami musim kering loh. Musim keringnya tetap ada, panasnya tetap ada, tetapi pohon itu tetap hijau dan tetap berbuah.
Kenapa? Ya karena akarnya terus mendapatkan air. Begitu juga dalam hidup kita. Masalahnya tidak langsung hilang. Kondisinya nggak tiba-tiba langsung banyak uang. Hutangnya nggak tiba-tiba lunas. Kesehatannya nggak tiba-tiba langsung sembuh. Butuh proses. Dalam hidup juga seperti itu kan Bapak Ibu Saudara. Setiap kita pasti pernah mengalami hal yang sama. Tetapi ketika kita tetap berharap kepada Tuhan, Dia memberikan kekuatan yang baru terus-menerus supaya kita bisa tetap berjalan, bisa terus menghadapi masalah, menyelesaikan tantangan dan pergumulan hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau kita ada di dalam Tuhan, pengharapan kita di dalam Tuhan. Kalau Raja Wali itu Bapak Ibu Saudara, semakin besar badai yang dihadapi, bukan dia turun berhenti sembunyi di pohon gitu ya. Tetapi justru dia akan semakin tinggi terbangnya. Semakin tinggi, bahkan berada di atas badai itu. Demikian juga kita, ketika kita ada dalam Tuhan, ketika kita punya pengharapan kepada Kristus, maka meskipun pencobaan, pergumulan, permasalahan itu masih tetap kita hadapi, tapi kita akan naik terbang melampaui itu karena kekuatan kita berasal dari Tuhan, karena kesanggupan kita berasal dari Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita terus memiliki pengharapan kepada Tuhan untuk bertahan dalam setiap kondisi yang kita alami. Nah, yang ketiga, yang penting adalah bahwa pengharapan itu justru menghasilkan hidup yang berbuah. Dalam Yeremia 17 tadi tidak dikatakan bahwa pohon itu berbuah karena cuacanya baik. Justru dikatakan bahwa tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya tuh orang yang berharap kepada Tuhan tetap bisa mengasihi, mengampuni, melayani, memberi, menjadi berkat dalam segala situasi. Sebaliknya, ketika seseorang kehilangan pengharapan, biasanya yang pertama berhenti itu bukan pekerjaannya, Bapak Ibu Saudara, bukan usahanya, tetapi yang pertama berhenti ketika seseorang itu kehilangan pengharapan adalah semangatnya. Contoh misalnya nih, ada tugas atau pelayanan, dia akan lebih memilih orang lain saja. Ngapain saya? Biar yang si A saja, si B saja gitu ya. Begitu juga dalam hal-hal yang lain, tidak cuma pekerjaan, tidak cuma pelayanan. Nah, orang yang berharap kepada Tuhan tetap memiliki hati untuk menjadi berkat. Karena itu, buah itu bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi buah adalah hasil dari hati yang terus melekat kepada Tuhan. Nah, kita diingatkan melalui ayat dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar satu hal yang sederhana, bahwa pengharapan itu bukan berarti hidup tanpa masalah ya. Pengharapan berarti memilih tetap percaya kepada Tuhan justru di tengah masalah. Ketika akar dalam hidup kita tertanam kepada Tuhan, kita akan tetap kuat, tetap bertahan, dan tetap menghasilkan buah. Kita perlu ingat Bapak Ibu Saudara, buah bukan dihasilkan oleh hidup yang mudah, justru oleh hati yang tetap berharap dan berserah, berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita kembali menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena selama akar kita tetap melekat kepadanya, hidup kita akan tetap berbuah dan tetap menjadi berkat bagi orang lain. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin kita melihat bagaimana bangsa dan negara kita hari-hari ini, seolah-olah kita sudah tidak bisa berharap kepada pemimpin A, pemimpin B, pemerintahan si A, pemerintahan si B.
Tetapi percayalah, ketika pengharapan kita tetap di dalam Tuhan, maka justru kita bisa dipakai Tuhan untuk bertumbuh jadi berkat dalam situasi bangsa dan negara kita saat ini. Nah, mari kita sama-sama akan berdoa. Bapa yang baik, kami mohon kiranya Engkau mengajar kami Tuhan untuk tidak menggantungkan pengharapan kami pada keadaan, tetapi hanya kepada Kristus saja kami kiranya boleh menggantungkan pengharapan kami. Mampukan kami untuk tetap percaya saat menghadapi segala musim dalam hidup kami Tuhan, termasuk ketika kami ada dalam musim yang sulit, musim pergumulan, musim di mana kami harus lebih banyak berdoa, berusaha. Biarlah pengharapan kami hanya kepada Kristus. Biarlah kami terus berakar di dalam Engkau, sehingga hidup kami menghasilkan buah yang manis Tuhan, yang menjadi berkat bagi orang lain, baik itu keluarga, baik itu gereja Tuhan, baik di lingkungan di mana Tuhan taruh, baik itu di sekolah, di kampus, di pekerjaan. Kiranya Tuhan yang memampukan hidup kami terus berharap kepada Tuhan dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati Bapa setiap kami yang sudah mendengar, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, dan biar nama-Mu dipermuliakan melalui apapun yang kami ucapkan, lakukan, dan putuskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita terus hidup di dalam Kristus, terus berbuah dan terus bertumbuh. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kita punya pengharapan dan kita berharap hanya kepada Tuhan. Sampai berjumpa di KPA selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.